saya mau minta bantuan panjenengan, di mana saya ini akan melakukan coaching atas permasalahan yang dihadapi oleh teman saya, Ibu. Jadi panjenengan nanti sebagai pengamat saya, Ibu, untuk mengamati atau mengobservasi 3 kompetensi seorang coaching. Pada saat coaching nanti kompetensi apa yang perlu dikembangkan, Bapak? Saya ini ingin menjadi seorang pendengar yang baik. Yang kedua, menerima atau mendengarkan permasalahan dari coaching saya dengan penuh empati. Dan yang terakhir adalah saya mampu untuk membuat sebuah pertanyaan yang berbobot, Ibu. Selain kompetensi coaching, apa nanti yang rencana akan saya amati, Bapak? Oh iya, Ibu, nanti tidak hanya 3 kompetensi tadi, nanti panjenengan juga minta tolong saya diamati tentang gaya bicara saya, terus juga tentang dari gestur saya, intonasi saya, dan juga pelafalan saya terhadap coaching saya. Kira-kira fokusnya saya harus mengamati tentang apa, Nggih? Saat saya memberikan respon, Ibu, respon pada coaching saya serta gestur dari setiap perkataan yang saya keluarkan, Ibu. Lalu apa saja indikator ketercapaian kompetensi coaching tersebut? Ya, Ibu, nanti sebagai indikatornya bahwa coaching saya ini merasa nyaman ketika berbicara dengan saya. Beliau mau terbuka mengungkapkan segala apa yang menjadi permasalahannya, dan saya bisa menggali informasi yang sedalam-dalamnya, sehingga harapan saya coaching saya ini menemukan sebuah solusi dari coaching pada saat ini. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Kira-kira kapan rencana Bapak melakukan kegiatan coaching ya? Coachingnya? Ya, rencananya hari ini. Ada waktu panjenengan? Iya, monggo Bapak. Bu Ririn, kemarin panjenengan sudah sepakat dengan saya untuk melakukan sebuah coaching. Bu, perkenankan saya mengajak teman. Ini Bu Ani. Bu Ani ini nanti sebagai pengamat, Ibu, dari kegiatan coaching kita pada hari ini. Beliau akan mengamati kemampuan saya dalam saya melakukan sebuah kegiatan coaching, mengamati kompetensi saya sebagai seorang coaching. Begitu. Pak, tidak apa-apa, Ibu, monggo silakan disampaikan apa yang menjadi permasalahan panjenengan. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam, Ibu. Mohon maaf ya Pak Roni, saya mengganggu waktunya Pak Roni pada hari ini. Tidak apa-apa, Ibu. Oke, Pak. Monggo, Ibu, apa permasalahannya panjenengan sampaikan. Begini loh Pak, saya ini kan punya masalah tentang jadwal kegiatan pemandu senam saya. Kemarin itu saya ditunjuk untuk menjadi pemandu senam kegiatan senam masal kecamatan gitu loh Pak. Tapi sebagai pemandu senam itu kita dijadwalkan untuk latihan itu selama 2 minggu. Iya Pak, dan itu setiap hari berturut-turut Pak latihannya itu. Terus lagi latihan itu mengambil jadwal kegiatan mengajar saya Pak. Nah kalau sudah seperti itu kan Pak, saya tidak enak dengan wali murid. Bagaimana tidak Pak? Kalau saya meninggalkan kelas, di sekolah saya itu kan hanya ada 2 guru Pak, saya dan teman saya. Dan teman saya itu merangkap sebagai kepala sekolah. Kalau saya meninggalkan kelas, otomatis teman saya itu merangkap 2 kelas sekaligus Pak Roni. Selain itu, saya juga ada murid yang sedikit rewel Pak Roni. Kalau tidak saya pegang, nanti saya merasa tidak enak dengan teman saya, karena kan teman saya harus mengurus anak yang sedikit rewel ini. Karena kebiasaannya kan anak itu dengan saya, seperti itu loh Pak. Kalau seperti itu kan nanti dilihat wali murid juga kurang enak Pak, kalau setiap hari harus meninggalkan kelas.
Oke Pak. Begini Pak, terus lalu saya itu harus bagaimana ya Pak? Kalau saya matur pada ketua IGTKI, saya juga merasa tidak enak karena kemarin itu saya yang ditunjuk untuk mewakili kecamatan sosialisasi di kabupaten. Begitu loh Pak, apa yang harus saya lakukan Pak? Gitu. Ibu, apa tujuan dari coaching kita pada hari ini, Bu? Tentu saja saya ingin mendapatkan solusi Pak dari pembicaraan kita hari ini, begitu Pak, agar saya bisa menyelesaikan masalah saya ini Pak. Kira-kira Ibu, prioritas dari permasalahan panjenengan ini apa, Ibu? Tentu saja saya ingin tetap menjadi pemandu Pak, karena kan pemandu ini kan waktunya juga tidak lama Pak, sangat singkat. Lalu saya juga ingin mengembangkan kompetensi saya kan Pak di sini. Oke. Kira-kira Ibu punya enggak ide-ide untuk mengatasi permasalahan panjenengan? Mungkin dengan mengatur ulang jadwal kegiatan pemandu itu Pak, walaupun dari Ibu Ketua IGTKI itu sudah ditentukan, tapi kan kalau didiskusikan lagi kan pasti bisa Pak untuk mengatur jadwal ulang, begitu Pak mungkin. Oh, mungkin begitu Bu. Ya, terus rencana panjenengan kapan? Rencana saya sih mungkin waktu kegiatan IGTKI Pak, dan di situ nanti saya akan matur kepada ketua IGTKI, dan kebetulan juga kepala TK saya juga akan hadir di situ Pak. Jadi nanti kami bisa mencari solusi bersama-sama, begitu loh Pak. Oke. Dari yang panjenengan ungkapkan tadi, Bu, dari rencana panjenengan, kira-kira kendalanya apa? Kendala saya ini mungkin nanti saya belum tentu ketemu dengan kepala sekolah, nggih Pak. Nah, nanti mungkin juga kepala sekolah saya tidak bisa hadir, atau mungkin kepala sekolah saya memiliki waktu yang mepet, singkat, seperti itu, ada keperluan lainnya, mungkin seperti itu kendalanya Pak. Kira-kira Ibu melihat kendala seperti itu, kalau saya membuat skala 1 sampai dengan 10, itu kira-kira di skala berapa Ibu? Kalau saya sekarang ini mungkin masih di skala posisi 6 ya Pak ya. Karena kan di sekolah saya itu hanya ada 2 guru. Selain saya, ada teman saya yang juga kepala sekolah itu loh Pak. Oh begitu. Panjenengan ada target enggak Ibu untuk menaikkan skala panjenengan? Tentu saja Pak, saya ingin naik di posisi 9 Pak. Karena saya ingin mengembangkan kompetensi yang saya miliki dan juga tetap tidak meninggalkan tugas sekolah saya, seperti itu Pak. Gitu. Kira-kira Ibu dari panjenengan yang sudah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira ada enggak kendala dan cara mengatasi kendala tersebut itu seperti apa? Ya, nanti saya akan menghubungi kepala sekolah saya terlebih dahulu Pak, membuat janji. Mungkin bisa lewat WA seperti itu Pak. Jadi nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Oke. Untuk menyelesaikan permasalahan dengan kepala sekolah tadi, ataukah menyelesaikan masalah panjenengan tadi yang panjenengan sampaikan, kira-kira dukungan dari siapa saja yang panjenengan butuhkan? Tentu saja saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dari anak didik saya, terus lagi dari wali murid Pak, tentunya Pak. Oh begitu. Ibu, panjenengan kan sudah membuat rencana begitu, sudah menentukan target dari kegiatan panjenengan untuk mengatasi masalah. Sekarang pertanyaan saya, komitmen apa Ibu untuk mencapai hal tersebut yang panjenengan miliki? Nanti saya akan berkomitmen selalu mengembangkan diri Pak. Jadi saya mempunyai kemampuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak didik saya, seperti itu loh Pak. Keren Bu. Oke, bagi saya itu baik, bagus.
mudah-mudahan panjenengan bisa menjalankan komitmen panjenengan sehingga panjenengan bisa menyelesaikan segala permasalahan dan mendapatkan apa yang panjenengan inginkan. Terima kasih Pak Roni. Sama-sama. Alhamdulillah Pak, akhirnya kalau saya sudah lega sekarang, plong Pak. Setelah saya bertemu dengan jenengan, saya mengungkapkan permasalahan saya, akhirnya saya juga bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak Roni. Sama-sama. Terima kasih sekali. Tetap semangat Ibu. Nggih, matur suwun Pak. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak nggih. Nggih. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, Bapak sudah melakukan coaching dengan baik. Alhamdulillah Ibu. Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan coaching hari ini, Pak? Alhamdulillah Ibu, saya merasa senang karena saya bisa membantu teman yang sekaligus sebagai coaching saya bisa coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bapak ya. Ya. Dari hasil pengamatan saya, Bapak sudah menjadi pendengar dengan baik dan mendengar dengan rasa sehingga terlihat kosi terasa nyaman. Bapak juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kosi menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Bapak juga sudah berhasil melaksanakan kompetensi coachingnya dengan baik. Alhamdulillah Ibu. Untuk proses coaching berikutnya ini kira-kira apa kompetensi yang ingin dikembangkan Bapak? Iya Ibu, nanti saya ini kedepannya ingin sekali bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan juga kemampuan dalam membuat sebuah pertanyaan yang berbobot Ibu. Semoga kedepannya Bapak lebih bisa menjadi coach yang baik Bapak. Amin, amin, amin. Ibu sekali lagi terima kasih atas waktunya karena telah meluangkan waktu untuk kegiatan coaching kami pada hari ini. Terima kasih sudah menerima